Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati wabarakatuh. Gus Wakid, para senior, Pak Haji Kusworo yang telah memberikan penjelasan tentang eh, traveling tentang turis ini, juga para peserta semua yang berbahagia. Saya mungkin nambah sedikit Gus Wakid. Ketika saya membaca tema yang disampaikan Gus Wahid tentang pariwisata dalam pandangan Islam, maka saya juga mikir ini tatkala kita lakukan kajian-kajian Islam masih jarang sekali bicara tentang pariwisata dilihat dari perspektif Islam ini. Tapi ketika saya mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Gus Wakid tadi, yang ada anjuran kul siru fil ardi, dan banyak sekali tadi, juga di surat Jumat misalnya juga dikatakan itu eh, manakala telah selesai sholat, maka eh, apa namanya, fantasiru fil ardi wabtahu min fadli lah. Itu saya terasa iya ya, saya merasa ikut menjawab. Quran ternyata juga menyuruh kita ini untuk keliling di muka bumi ya. Dan perintah itu saya kira, anjuran itu saya kira untuk semua, karena itu eh, umat Islam ini akan menjadi bisa menyebar begini kalau ada wisata atau disebut dengan traveling ini. Jadi Islam bisa menyebar ke seluruh dunia ini kan sebetulnya kan karena ada tradisi eh, para ulama, para penyebar Islam untuk berkeliling kemana-mana itu sampai ke Indonesia ini. Yang kalau kita lihat sejarah itu kan Islam di Indonesia itu kan bukan orang Indonesia awalnya untuk mencari tahu tentang Islam ke pusat-pusat eh, dilahirkannya Islam, tetapi ini adalah tradisi dari negara-negara sumber lahirnya Islam ya di Timur Tengah ke berbagai negara sampai ke Indonesia ini kan karena traveling, karena wisata, mungkin juga karena ekonomi dan lain-lain. Yang ekonomi lalu juga dibarengi dengan dakwah itu. Tapi sebenarnya tanpa kita bicarakan eh, wisata ini dari perspektif Islam, tapi sebetulnya sudah ada tradisi itu, Gus Wahid itu, bahwa eh, tradisi untuk mengembara itu di Islam ini biasanya dimotivasi oleh kegiatan-kegiatan keilmuan malahan. Di samping lalu juga kegiatan spiritual untuk mencari berkah. Ada tradisi ya, kita lihat dalam peradaban Islam itu orang berkunjung dari satu ke negara lain. Jadi malah tidak terbatas ketika orang mencari ilmu itu kan. Orang bisa mengunjungi misalnya ke Mesir, ke Kairo itu, ke Yaman, sampai lalu ke Irak, di samping ke Saudi Arabia itu sendiri. Itu ada tradisi seperti itu kan luar biasa. Umumnya umat Islam, para tokoh itu berkunjung kepada tokoh-tokoh terkenal ya, ilmuwan-ilmuwan terkenal ini. Itu sudah tumbuh dan berkembang sebetulnya di dunia ini. Karena itu komunikasi para tokoh Islam itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman sebelum ada alat-alat transportasi modern seperti ini. Orang sejak zaman dulu sudah kenal namanya Baghdad gitu kan.
Padahal Baghdad itu di mana? Di Irak. Orang sudah pada datang ke sana, ke Iran. Orang juga sudah datang ke Mesir. Bahkan juga orang sudah datang ke Rusia itu. Ke Bukhara. Ahli hadis itu kan di Rusia di sana ini. Orang orang berkunjung itu. Dan bahkan selain kepentingan-kepentingan ilmu, juga kepentingan-kepentingan untuk mencari berkah itu. Mencari berkah. Kenapa orang misalnya pergi ke, ya tentu kalau ke Saudi Arabia, ke Mekah, ke Madinah, lalu ke Palestina itu untuk apa yang dikatakan oleh Gus Wahid tadi, berkunjung ke tanah suci gitu, yang di situ kita lihat sendiri sudah diatur dan sudah berkembang secara luar biasa. Dan dengan adanya wisata yang ke Mekah, ke Madinah itu juga ekonomi di sana tumbuh dan berkembang dari wisata ini dan juga berdampak kepada bertambahnya pengalaman, pengetahuan orang yang datang ke sana. Selain itu, saya pernah lihat itu di Mashhad. Di Mashhad itu di apa salah satu kota di Iran ya. Kalau ke Mashhad dari Teheran itu naik pesawat kira-kira 1 jam. Dulu saya mengira masjid yang besar itu yang masjid di Mekah dan di Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ternyata di Mashhad itu juga ada masjid ya, yang di situ dimakamkan Imam Ali Ridho yang didatangi orang dari berbagai negara itu. Yang menarik sekali itu adalah pengunjung ke masjid itu yang jumlahnya luar biasa gitu kan. Banyak sekali. Sama dengan ketika kita mau nyium Hajar Aswad, itu sulit ya, berdesak-desaan. Di Mashhad itu juga begitu. Selain masjidnya begitu besar, besar sekali, juga ketika orang itu misalnya mau megang apa namanya makam, padahal makam itu juga besar sekali. Itu untuk jarak 3-4 meter itu sudah sulit karena banyaknya orang dan sepanjang waktu. Saya dilihat di situ itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi para turis-turis yang mengunjungi masjid itu untuk ziarah ke makam Imam Ali Ridho di situ itu dilayani secara bagus sekali. Tamu-tamu dari jauh biasanya dikasih dipersilakan untuk makan dulu. Lalu makanannya juga ditata sedemikian rupa seperti di restoran itu. Sangat profesional, bagus sekali. Nah, di situ biasanya gratis. Tapi karena dilayani secara bagus itu, maka ketika orang mendekat ke makam itu lalu melemparkan uangnya. Biasanya kalau hari Kamis, malam Jumat itu uang itu menumpuk di makam itu. Biasanya ngambilinya itu pakai mobil box gitu kan. Mobil box itu lalu uang itu tidak diambil pakai tangan, tapi pakai sekrup itu, seperti orang mengambil pasir itu, dimasukkan di mobil itu bisa sampai 2 sampai lebih itu 1 minggu karena begitu banyaknya orang yang memberikan uang. Saya dengar itu penghasilan daripada masjid yang ada di Mashhad itu luar biasa. Bahkan pemerintah sendiri kalau kekurangan uang pinjamnya ke takmir masjid itu. Jadi pemerintah Iran katanya kalau perlu uang ya, untuk keperluan apa begitu, karena surplus yang luar biasa di masjid itu pinjam uang ke panitia masjid itu. Dan masjid itu memang besar sekali. Saya dulu ngira masjid besar itu ya di Nabawi itu. Ternyata di Mashhad ini juga sebesar itu, bahkan di dalamnya itu lebih indah sekali. Ada kristal.
macam-macam itu. Saya kok rasakan itulah wisata religius yang sudah dikelola secara baik gitu ya. Karena itu saya membayangkan kan orang Indonesia itu kan juga suka itu ziarah. Ziarah ke makam, misalnya makam Wali Songo. Saya kalau di Jombang itu selalu ingatkan bapak-bapak ya yang di Jombang itu, misalnya di makam Gus Dur. Orang yang ziarah kubur ke Jombang itu, ke Tebuireng itu, kalau sudah menjelang puasa dan juga puasa itu, sehari itu tidak kurang dari 15.000. Sehari itu tidak kurang dari 15.000. Hanya di sana belum dikelola seperti yang ada di Mazhab ini, yang ada di Iran ini. Di Iran ini karena sudah dikelola secara bagus, maka dampak ekonominya juga luar biasa. Saya kembali ke Mazhab itu karena orang yang berziarah ke Mazhab itu sedemikian banyak, maka lalu hotel-hotel juga laku di sana. Lalu transportasi misalnya pesawat-pesawat terbang ke sana juga banyak. Taksi-taksi juga ini. Kerajinan-kerajinan rakyat lalu menjadi laku. Jadi dampak ekonominya luar biasa dengan adanya wisata religius yang ada di sana yang berziarah ke Imam Ali Ridho itu. Keturunan Rasulullah katanya yang ke-8 itu diyakini seperti itu. Begitu juga kalau saya buat contoh seperti misalnya di Jombang ini di makamnya Gus Dur itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menjelang puasa itu ada sampai puasanya setiap hari tidak kurang dari 15.000. Orang datang dari berbagai negara daerah ke Cukir, ke Tebuireng ini. Nah, kalau itu bisa dikelola, yang saya bayangkan seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang ketiga saya lihat di Masjid ini, kalau Gus Wakid tadi di Palestina itu kan, di Masjidil Aqsa, maka ini kan juga punya dampak ya, baik sisi sosial, sisi ekonomi, dan juga sisi-sisi yang lain gitu kan. Kalau misalnya daerah Jombang dijadikan sebagai satu di antara pusat wisata religius, maka di situ kan hotel-hotel juga akan laku. Transportasi juga begitu. Orang lalu juga bisa melihat nilai-nilai yang tinggi yang diwariskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalnya itu. Lembaga pendidikannya ditiru, bagaimana cara mendidiknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini misalnya. Kalau menurut saya ini kalau dikaji luar biasa, memang belum ada orang yang memperbincangkan tentang wisata seperti ini. Dan kalau kita misalnya mengacu kepada Rasulullah, kan Rasulullah dulu kan juga tidak diem ada di Mekah, tapi juga hijrah ke Madinah. Rasulullah juga ke mana-mana, satu diantaranya juga ke Taif itu. Apalagi lalu kalau para sahabatnya, bahkan Masjidil Aqsa itu kan dibangun ketika Khalifah Umar ketika itu. Kekuasaannya sudah sampai ke sana itu dan juga ke berbagai negara wilayah yang luas sebetulnya. Ini saya kira perlu dibaca. Betapa sebetulnya Islam itu ngajak untuk rahmatan lil alamin, untuk fantasiru fil art ya. Berjalan di muka bumi, bukan dari satu kota ke kota, tapi berjalanlah kamu ke muka bumi. Itu berarti kan ini memberikan pandangan yang luar biasa. Kalau itu supaya kita bergerak di muka bumi, maka di situ kan ada layanan-layanan orang yang berkeliling di muka bumi ini. Hanya pertanyaannya, mengapa ini kok belum mendapatkan perhatian yang serius itu? Maka tema yang dipilih oleh Gus Wakid ini menginspirasi yang luar biasa untuk kita tidak saja berpikir tentang sekarang ini akhir-akhir ini kan
bicara tentang nasab itu kan tidak selesai-selesai gitu kan. Yang akhir-akhir ini ditambah bicara tentang surat As-Syu'ara itu dan lain-lain. Karena itu di tengah-tengah orang ribut soal surat As-Syu'ara dan juga soal nasab, Gus Wahid ngajak bicara tentang bagaimana pandangan Islam terhadap pariwisata ini dan ternyata luar biasa. Karena itu memang menyenangkan sekali Gus Wahid bisa membuka wawasan. Saya kira itu Gus Wahid pengalaman saya ketika saya Luar lihat biasa. misalnya di mana itu tadi di Iran itu kan di Iran. Iran tapi ketika orang bilang Iran nanti lalu Syiah padahal di sana Imam Al-Ghazali saja kan juga dari Tus. Tus itu kan bagian daripada Iran yang juga dekat dengan Maskat itu. Nah, itu saya kira juga sekaligus memperluas wawasan kita Gus Wahid. Dan kalau kita Luar ke biasa. Rusia misalnya kan juga gitu, di Kremlin itu kan juga hari-hari tentu rame itu ya, yang di situ dimakamkan para tokoh komunis. Saya kira itu Gus Wahid, mohon Masya maaf Allah. kalau tidak mengena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa pandangan dari Prof. Imam Suprayogo.